Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan berbincang bermuzakarah tentang fikih ekonomi Umar bin Khattab yang penuh dengan azhar, yaitu pengaruh. Yang pertama, Imam Bukhari dalam sahihnya bab bergantian dalam mencari ilmu, perkataan Umar adalah aku dan tetanggaku dari kaum Ansor bergantian turun kepada Rasulullah. Ia datang suatu hari dan aku datang satu hari. Jika aku hadir, maka aku mendatanginya dengan berita hari itu tentang wahyu dan yang lainnya. Dan jika dia yang hadir, dia juga melakukan seperti itu. Dalam menjelaskan hadis ini, Ibnu Hajar berkata, di dalamnya terdapat pelajaran bahawa pencari ilmu tidak boleh lalai dari memperhatikan urusan penghidupannya untuk dapat dijadikan penolong dalam mencari ilmu dan yang lainnya, disertai dengan ketekunan dalam bertanya tentang apa yang terlewatkan darinya pada hari ketidakhadirannya. Dalam hal ini, Umar radhiyallahu anhu ketika ia melakukan perdagangan. Kemudian yang kedua, Umar radhiyallahu anhu mengkhawatirkan bila banyak atau sedikitnya harta berpengaruh dalam keseimbangan kehidupan seorang muslim. Lalu, akibatnya terjadi pelampauan batas atau kelalaian, mengabaikan hak yang seharusnya dipenuhi. Agar terhindar dari kerancuan kondisi seperti itulah, Umar berdoa kepada Allah seraya mengatakan, Ya Allah, janganlah engkau memperbanyak kepadaku dari dunia ini lalu aku melampaui batas, dan janganlah engkau mempersedikit kepadaku darinya hingga aku lupa. Karena sesungguhnya sesuatu yang sedikit dan mencukupi lebih baik daripada yang banyak namun melalaikan. Sesungguhnya fikih ekonomi Umar radhiyallahu anhu ini menunjukkan bahawa kelompok masyarakat yang menengah dalam kekayaannya adalah yang paling banyak berperan dan aktif di dalam masyarakat, karena mereka selamat dari kekayaan yang membuat zalim dan selamat dari kemiskinan yang membuat lupa. Saat ini didapati upaya keras dari pihak musuh Islam mengikis kelompok ini dengan menggunakan politik yang memiskinkannya, menjadikannya sibuk dalam mencari sesuap nasi dan memenuhi tingkat kehidupan primer untuk keluarganya. Sehingga dalam kondisi tersebut, mereka lupa terhadap banyaknya kewajiban terhadap agama dan umat mereka. Umat pun menjadi santapan yang mudah bagi musuhnya. Yang ketiga, Umar radhiyallahu anhu mengkhawatirkan para sahabat bila hati mereka terpaut dunia, lalu condong kepadanya dan mengabaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Oleh karena itu, Umar radhiyallahu anhu melarang mereka dari peluang-peluang sebab-sebab tersebut. Umar melarang para mujahid untuk memiliki harta tidak bergerak di daerah-daerah penaklukan. Sesungguhnya kepemilikan harta tidak bergerak di Makkah, sebab hal ini akan berdampak pada ketidakpulangan mujahidin ke negeri dan keluarga mereka, dan itu akan berdampak pada terabaikannya kewajiban-kewajiban yang lain, seperti hak istri dan hak menyambung kerabat. Juga berdampak pada keinginan selalu santai dan mengabaikan jihad. Keempat, ketika Umar merasakan adanya kerusakan keseimbangan antara beberapa kewajiban, maka dia berupaya melakukan terapi padanya. Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu keluar ke kebunnya. Ketika dia kembali, ternyata orang-orang telah solat asar. Maka dia berkata, sesungguhnya aku pergi ke kebunku, lalu aku kembali dan manusia telah solat. Kalau begitu, kebunku kujadikan sebagai sedekah terhadap orang-orang miskin, karena telah melalaikanku dari kewajiban solat. Inilah gambaran sistem ekonomi Islam yang tidak memandang persoalan ekonomi sekedar perekonomian saja, melainkan seluruh aspek kehidupan demi kemaslahatan umat manusia. Sistem ekonomi Islam dengan target utamanya adalah kemaslahatan umat. Bagaimana umat manusia ini bahagia, mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, yang kita sebut dengan al-falah.
Hayya 'alal falah. Kemudian, sistem ekonomi menurut Islam dipandang sebagai persoalan manusia. Manusia adalah salah satu ciptaan Allah yang diberikan potensi hidup berupa kebutuhan jasmani dan kebutuhan naluri. Ketika Islam menetapkan aturan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, Islam juga menetapkan aturan untuk memenuhi kebutuhan naluri beragama, naluri tadayun, naluri nau atau melestarikan jenis, dan naluri baqa atau mempertahankan diri. Semua aturan tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap muslim tanpa melalaikan satu aturan dari yang lain. Berbeda dengan sistem kapitalisme sekuler yang diterapkan hari ini, sistem ekonomi ini tidak memanusiakan manusia. Sebab persoalan ekonomi hanya dipandang sistem ekonomi saja. Perempuan dipandang tidak produktif jika tidak bekerja menghasilkan uang. Mereka dipaksa bekerja demi menyelamatkan ekonomi negara, hingga melalaikan tanggungjawabnya sebagai ummu warabbatul bait. Produktivitas kerja dinilai dari jumlah jam bekerja, sehingga tak jarang perusahaan tidak memberikan waktu atau sedikit sekali memberikan waktu untuk solat. Dampak buruk penerapan aturan buatan manusia yang lemah dan terbatas. Tidakkah kita merindukan penerapan sistem ekonomi yang diridai Allah? Hayya 'alal falah.